Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Keluargaku di dalam Tuhan, saya sangat senang hari ini ya, karena setelah beberapa kali saya memberitakan firman Tuhan di tempat ini di atas kursi roda, sekarang saya bisa di atas kaki sendiri. Haleluya. Dan ini adalah berkat kemurahan Tuhan, karena dokter katakan saya baru bisa berjalan tanpa tongkat itu sekitar 1,5 ke 2 bulan lagi. Tetapi hari ini Tuhan menunjukkan kemurahannya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Anak-anak yang semangat. Amin. Minggu lalu saya pada waktu kolektor kedua ya, Jumat Maju ya, saya duduk di situ. Kemudian ada seorang anak bersama ibunya, saya senyum kepada anak itu ya, namanya Abel. Saya senyum kepada Abel dan dia membalas senyum saya. Senyumnya indah sekali. Sampai sekarang saya masih ingat. Karena hati yang tulus. Haleluya. Haleluya. Itu kenapa saya senang melihat senyum dari anak-anak. Ada pedo, ada kemarin di Rayon 2 itu banyak anak-anak ya. Karena senyuman mereka tulus. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, kita yang adalah anak-anak Tuhan, mau itu anak-anak, mau itu remaja, mau itu pemuda, dewasa, senyuman kita harus tulus. Katakan amin. Jangan senyum di depan, di belakang lain. Katakan amin. Boleh? Ya. Senyuman yang tulus dari hati. Yuk lihat kiri kanan, berikan senyuman yang tulus. Kenapa belum ada yang senyum? Haleluya. Haleluya. Saya juga melihat kemarin minggu lalu dan minggu lalunya ya, Pak Napitupulu juga sudah memiliki senyuman yang tulus. Haleluya. Kita bersuka cita bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari berikutnya juga kita tetap bersuka cita. Karena sukacita karena Tuhan adalah perlindunganku, kata firman Tuhan. Dan bukan hanya perlindungan kita, sukacita karena Tuhan juga adalah kekuatan kita. Sukacita karena Tuhan lahir dari iman kita. Jadi keluargaku di dalam Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan senantiasa. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di Yeremia 18. Yeremia 18 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya minta multimedia bisa dengan cepat hari ini ya. Haleluya. Yeremia 18 ayat pertama sampai 10. Keluargaku di dalam Tuhan yang punya Alkitab boleh membaca di Alkitab. Yang Alkitabnya di handphone boleh membaca di handphone atau membaca di sini. Saya akan bacakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ayo, baru tadi disuruh cepat-cepat. Saya baca ulang ya, dari ayat 1 sampai 10. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Ke rumah tukang periuk.
Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, yaitu Yeremia, ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia, yaitu tukang periuknya, sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi perhatikan baik-baik, apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, melakukan apa? Apa yang jahat di depan mata Tuhan dan tidak mendengar suaraku, yaitu suara Tuhan, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tolong ayat 2. Keluargaku di dalam Tuhan, Yeremia adalah nabi yang dipakai Tuhan. Sangat dipakai Tuhan untuk menyatakan nubuatan dan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya kepada kerajaan Yehuda. Dan ada masa-masa di dalam kehidupan perjalanan kenabian Yeremia, dia hendak menyerah. Dia pernah berkata kepada Tuhan, aku menyerah Tuhan, aku tidak mau lagi menyuarakan nubuatan-Mu, karena setiap kali aku menyuarakan nubuatan-Mu, banyak orang tidak suka, banyak orang membenciku, banyak orang memusuhiku, sehingga aku menyerah saja Tuhan. Bahkan ada satu saat dia masuk ke dalam gua dan berkata kepada Tuhan, aku gak mau lagi Tuhan berbicara atas nama-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Yeremia untuk menyerah. Dan Yeremia tidak dapat menyerah. Karena perkataan Tuhan yang harus dia suarakan itu seperti api di dalam tulangnya. Tuhan tidak membiarkan Yeremia untuk menyerah, untuk menuju apa yang Tuhan tuju untuk memakai Yeremia. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Yeremia 1. Yeremia 1 ayatnya yang keempat. Mulai. Yeremia 1 ayatnya yang keempat dan kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat berikutnya. Maka aku menjawab, Tuhan Allahku, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ayat berikutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Perhatikan baik-baik keluargaku. Janganlah katakan aku ini masih muda.
Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Keluargaku di dalam Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyerah terhadap Yeremia? Walaupun Yeremia ingin menyerah daripada tugas-tugas Tuhan. Karena sebelum dia dilahirkan, sebelum ibunya bahkan mengenal dia, Tuhan sudah mengenal Yeremia terlebih dahulu. Bahkan sebelum dia dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah menetapkan dia menjadi alat Tuhan. Keluargaku di dalam Tuhan, sebelum ibu kita, sebelum mama saya, sebelum mama bapak Sion, sebelum mama siapapun melahirkan kita, mengenal kita, Tuhan sudah mengenal kita. Katakan amin. Dan bukan hanya mengenal kita, menguduskan kita. Dan bukan hanya menguduskan kita, Dia yaitu Allah sudah menetapkan kita untuk menjadi alatnya, untuk mencapai tujuannya. Jadi keluargaku di dalam Tuhan, setiap kita, Tuhan sudah tetapkan untuk mencapai tujuan Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada siapapun di antara kita yang merasa dirinya tidak berharga, engkau sudah ditetapkan Tuhan untuk berjalan mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagimu. Bagi siapapun di antara kita yang ingin menyerah di dalam hidupnya, Tuhan sudah menetapkan engkau untuk mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagimu. Dan pada saat Tuhan sudah tetapkan tujuannya bagi kita, sama seperti yang dialami Yeremia, Tuhan tidak pernah menyerah dalam kita. Amin. Haleluya. Kami hamba Tuhan. Sama seperti kita semua hamba Tuhan. Karena firman berkata Tuhan, Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Berarti semua kita hamba Tuhan. Haleluya. Tetapi hamba Tuhan yang benar, sama seperti Yeremia, itu akan memiliki orang-orang yang membenci. Sekarang kalau kita lihat keluargaku di dalam Tuhan, banyak orang Kristen termasuk sebagian dari pendeta-pendeta merancang sosial media, merancang marketing, merancang personal brand untuk mencari pengikut. Hamba Tuhan yang benar tidak peduli berapa jumlah pengikut, tidak peduli berapa jumlah followers di media sosialnya, tidak peduli berapa jumlah jemaat yang dia harus gembalakan. Haleluya. Haleluya. Itu kenapa saya melarang Mama Ru untuk menghitung berapa orang yang datang dalam ibadah. Karena itu urusan Roh Kudus. Firman berkata, dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, jumlah mereka semakin banyak. Jadi pertambahan jumlah jemaat itu murni karena Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi yang menumbuhkan adalah Tuhan. Hamba Tuhan yang benar adalah yang mementingkan pertumbuhan di dalam Kristus. Haleluya. Hamba Tuhan yang benar akan menyampaikan apa yang dia harus sampaikan, yang Tuhan suruh, walaupun itu tidak nyaman bagi orang yang mendengar. Walaupun akhirnya orang yang mendengar menjadi membenci dia. Saya mau kasih tahu keluargaku di dalam Tuhan. Kalau ada seorang hamba Tuhan, semua manusia di dunia ini suka sama dia, itu berarti dia tidak benar. Kenapa?
Karena orang-orang yang masih di dalam cengkeraman iblis tidak akan suka dengan firman Tuhan, tidak akan suka kepada penyampai firman Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Yeremia. Dan itu jugalah yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang tetap komitmen berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Yuk kembali ke Yeremia 18 ayat 2 tadi. Dan pada satu saat dalam hidup Yeremia 18 tadi ayat 2 mulai. Tuhan menyuruh dia untuk datang kepada rumah tukang periuk. Kalau bahasa Indonesianya apa? Penjunan ya. Ada lagunya itu ya. Gimana lagunya? Tuhan penjunan ku tanah liat. Haleluya. Itu memang sudah lagu lama. Jadi yang tua-tua yang tahu itu. Saya yang masih muda agak-agak lupa. Erika tahu itu? Sion tahu? Halo, mana Sion? Tahu lagu itu? Tahu ya? Karena Sion sudah tua ya, saya masih muda. Jadi saya agak lupa soal itu. Dan Yeremia ayat berikutnya, Yeremia datang ke rumah tukang periuk itu. Dan dia melihat tukang periuk sedang mengerjakan sesuatu dengan pelarikan. Pelarikan itu adalah yang berputar gitu ya. Sehingga tanah liatnya itu di sekitar pelarikan itu berputar juga. Sehingga tangan daripada penjunan atau tukang periuk dapat menekan manapun di semua sisi dari tanah liat itu. Sedang mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita melihat di rumah tukang periuk, itu ada beberapa hal yang pasti ada di sana. Yang pertama adalah apa? Apa hal yang pertama yang kita jumpain di rumah tukang periuk? Ya tukang periuknya. Itu nggak mungkin jadi rumah tukang periuk kalau tukang periuknya nggak ada, betul nggak? Tukang periuk atau penjunan itu adalah seorang artis. Karena dia membentuk tanah liat dari yang mentah sampai menjadi peralatan yang berguna. Dari yang tidak berbentuk menjadi berbentuk dan berguna, sehingga penjunan atau tukang periuk sudah memiliki gambaran tentang apa yang dia mau buat di dalam tanah liat tersebut. Keluargaku di dalam Tuhan sama seperti Yeremia di dalam kandungannya, di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah menetapkan dia untuk mencapai tujuan Tuhan. Dan kita semua yang ada di sini, Tuhan adalah tukang periuknya, katakan amin. Dan Tuhan sudah memiliki gambaran, Tuhan sudah memiliki tujuan, Tuhan sudah memiliki bentuk yang dia mau bentuk di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Bukan kita. Bukan tanah liat yang membentuk dirinya sendiri. Tetapi tukang periuk yang membentuk tanah liat. Bukan kita yang membentuk diri kita. Tuhan yang membentuk diri kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena Tuhan sudah memiliki gambaran. Tuhan sudah memiliki apa yang dia mau buat kepada kita. Sehingga kita berguna bagi kerajaan surga. Hal yang kedua apa di dalam rumah tukang periuk?
Ada tukang periuk, kemudian ada tanah liat. Karena dari tanah liatlah tukang periuk membentuk peralatan yang berguna. Kalau sekarang tanah liat bisa dibeli di toko, betul nggak? Tapi pada saat firman Tuhan ini dituliskan, itu belum ada toko yang menjual tanah liat. Tukang periuk akan keluar dari rumahnya. Dia mencari tanah liat yang cocok. Dia mencari tanah liat yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kemudian dia mengambil tanah liat itu dari kotoran tanah. Dia membawa ke rumahnya. Dan apa yang dia lakukan, keluargaku? Tanah liat yang dia bawa itu masih keras. Masih keras. Sehingga dia harus menghancurkan tanah liat yang keras ini. Karena tanah liat yang keras tidak bisa dipakai untuk apapun. Tetapi tanah liat yang lunaklah yang bisa dipakai untuk membuat peralatan yang berguna. Kitalah tanah liat itu. Tuhan yang mengambil kita. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Abraham, dia tinggal di negeri pagan. Dia tinggal di negeri yang menyembah berhala. Keluarga Abraham juga penyembah berhala. Bahkan Abraham pun termasuk penyembah berhala. Tetapi Tuhan yang datang kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, pergi tinggalkan kampung halamanmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan yang menemukan Abraham. Tuhan yang menemukan kita. Sama seperti tukang periuk yang mencari dan menemukan tanah liat yang sesuai dengan tujuannya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Karena Tuhan yang menemukan kita. Amin. Tetapi pada saat Tuhan menemukan kita, kita masih seperti tanah liat yang keras, yang tidak bisa dibentuk untuk mencapai tujuan Allah. Itu kenapa Tuhan menghancurkan kita, menghancurkan tanah liat itu supaya lunak dan supaya bisa dibentuk untuk tujuan Allah. Seringkali kita merasa hidup ini berat. Seringkali kita merasa sudah mengerjakan apapun, tetapi kok masih gagal. Sering kita melihat harapan-harapan kita hancur. Ketahuilah keluargaku, iblis mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli engkau, tetapi sebenarnya Tuhan sedang melunakkan hidupmu agar hidupmu dapat dibentuk untuk tujuan Tuhan. Katakan amin. Tuhan sangat sayang kepada kita sehingga Dia tidak akan membiarkan kita dengan kesombongan diri kita. Tuhan sangat sayang kepada kita sehingga Dia tidak akan meninggalkan kita dengan keangkuhan, dengan ego, dengan harga diri yang terlalu tinggi. Dia akan menghancurkan. Dia akan melunakkan. Dan tukang periuk waktu melunakkan tanah liat yang keras, dia memakai apa keluargaku? Dia memakai kakinya. Itu kenapa pada waktu Tuhan sedang membentukmu, hidup ini terasa berat. Karena kedaginganmu menolak, egomu menolak, kesombonganmu menolak, keangkuhanmu menolak. Hatimu yang sedang tidak mau mengampuni menolak. Tetapi Tuhan
Tuhan terus menghancurkan, melunakkan, agar kita dapat dipakai untuk tujuan Tuhan. Karena Tuhan terlalu sayang sama kita. Katakan haleluya. Kita adalah tanah liat yang ditemukan Tuhan. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan kita. Dan pada waktu Tuhan menemukan kita, Tuhan sudah punya gambaran. Menjadi alat apa kita dia buat untuk kerajaan surga. Dan pada waktu dia melihat tanah liat itu, yaitu kita masih keras dengan kedagingan kita, dengan hawa nafsu kita, dengan keegoan kita, dengan kesombongan kita, Tuhan mulai menghancurkan, melunakkan, sehingga kita bisa dibentuk. Haleluya, haleluya. Firman lagu tadi berkata apa? Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanahnya. Jangan lawan pada waktu Tuhan sedang melunakkan kedagingan. Karena itu berarti Tuhan masih sayang kepadamu. Hal yang ketiga yang kita temukan di rumah tukang periuk adalah pelarikan. Kalau ada yang nonton film Ghost dulu, ya, Patrick Swayze sama Demi Moore, itu ada seperti roda berputar. Dan disitulah tanah liat dibuat, sehingga tanah liatnya berputar, sehingga tukang periuk itu dapat menekan, dapat membentuk seluruh titik dari tanah liat itu. Sesudah kita dilunakkan oleh Tuhan, Tuhan menempatkan kita di pelarikannya. Tuhan proses kita. Tuhan sentuh, Tuhan jamah, Tuhan tekan, Tuhan bentuk seluruh sisi dari hidup kita. Sekali lagi kami katakan, seluruh sisi dari hidup kita. Bukan hanya sisi-sisi tertentu. Itu kenapa jangan katakan kepada Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, tapi dosa yang ini saja Tuhan. Yang itu jangan ya. Kok berat kali prosesmu Tuhan. Yang ini jangan diproses dong. Yang ini saja Tuhan. Tidak. Tanah liat tidak menentukan bagian mana dari dia yang diproses. Yang menentukan siapa? Tukang periuk. Tukang periuk. Dan itulah gunanya pelarikan. Kita harus tertempel dengan Kristus. Katakan amin. Kita harus tertempel dengan Tuhan. Kita harus selalu ada di dalam Tuhan. Supaya Tuhan bisa bentuk kita. Supaya kita menjadi alat yang Tuhan sudah cita-citakan di dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau tertempel dengan pelarikan, sehingga Tuhan tidak bisa membentuk dia. Karena yang namanya proses itu ringan atau berat, namanya proses itu nyaman atau tidak nyaman. Tidak nyaman, tidak nyaman. Ayat berikutnya, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu di tangannya rusak, tidak nyaman. Saya mau katakan keluargaku di dalam Tuhan. Pada waktu kita tertempel di dalam Kristus, Tuhan menyentuh, Tuhan membentuk seluruh sisi hidup kita. Dan saya mau katakan,
itu tidak nyaman bagi kedagingan kita. Gimana mungkin orang menghina kita dan kita harus tersenyum dengan tulus? Berat? Bohong kalau bilang gak berat senyum yang tulus kepada orang yang menyakiti kita. Bohong. Secara kedagingan. Tetapi kita harus melewati proses itu, keluargaku. Kita harus mengampuni. Kita harus merendahkan diri. Firman bahkan berkata hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Berat secara kedagingan, hidup di dalam pelarikan, hidup tertempel kepada Kristus supaya Allah membentuk kita secara kedagingan, itu berat. Itu kenapa ada bejana yang dibuat dari tanah liat sedang terproses tapi rusak. Gak mau Tuhan, aku nyerah Tuhan. Sama seperti Yeremia berkata kepada Tuhan, cukup Tuhan, aku gak mau lagi menyuarakan nubuatanmu Tuhan. Sakit Tuhan, sakit. Orang menjadi musuhku, orang membenciku, orang mau menyakitiku. Sakit Tuhan. Dan akhirnya dia mundur. Dia rusak. Ada juga anak-anak Tuhan yang sedang dalam pelarikan. Tapi kemudian hatinya menjadi keras. Aku tidak mau mengampuni dia Tuhan. Dia atau aku yang keluar dari gereja. Ada orang yang mulai mundur dari ibadah. Terlalu berat Tuhan. Tidak mungkin aku tanggung ini proses Tuhan. Aku masih manusia Tuhan. Kita masih manusia. Tetapi kita manusia yang tertempel kepada Kristus. Yaitu pelarikan itu. Dan ketahuilah di dalam keluargaku di dalam Tuhan. Pada saat terjadi proses itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Memang Tuhan tidak memberitahukan kita mau menjadi apa. Dibentuk. Memang Tuhan tidak memberitahukan proses yang seperti apa yang harus kita jalani. Tetapi setiap kali proses itu masuk, Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga proses itu tidak melebihi kemampuan kita menanggungnya. Haleluya. Haleluya. Rusak. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang tukang periuk kerjakan? Apakah tanah liat yang rusak itu kemudian dibuang dan diganti dengan tanah liat yang baru? Tidak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan tidak pernah membuang kita serusak apapun kita, keluargaku. Seberat apapun proses yang kita jalani. Mungkin satu saat kita rusak. Tetapi Tuhan kembali memungut kita. Dan membentuk kita kembali. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Yesus sudah mati di Kalvari. Darahnya tercurah. Kasih karunia melimpah bagi kita. Sehingga pada saat kita rusak. Tuhan dengan kasih-Nya menebus kita kembali dengan kuasa darah Yesus. Dan menempelkan kita kembali di pelarikan itu. Dan Tuhan mengerjakan kita kembali. Tuhan tidak memberitahukan menjadi apa kita. Tidak. Pada saat Abraham didapatkan oleh Tuhan. Tuhan berkata apa kepada Abraham? Abraham, pergi tinggalkan kampung halamanmu. Tinggalkan negerimu. Menuju negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah Tuhan sudah memberikan nama? Kalau di Medan mungkin
Pak Sion, tinggalkan rumahmu, pergi ke amplas. Enak, kita tahu amplas. Tapi Abraham, dia tidak mendapatkan petunjuk kemana Tuhan kirim dia. Abraham, tinggalkan kampung halamanmu menuju negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak bertanya, kemana itu Tuhan? Ada di Google Map enggak Tuhan? Jauh enggak Tuhan? Perjalanannya aman enggak Tuhan? Tidak, Abraham tidak bertanya itu, tetapi dia berjalan dengan percaya. Haleluya. Karena percaya, sehingga Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran Abraham. Kalau Tuhan memberitahukan kepada kita menjadi apa kita nanti dan proses apa yang harus kita jalani, enggak akan ada di antara kita yang mau. Enggak ada. Karena kebanyakan orang Kristen sekarang ini merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Kebanyakan orang Kristen sekarang ini mencari kenyamanan. Kalau enggak nyaman enggak mau. Sementara proses dipelarikan itu tidak nyaman keluargaku. Musa, Tuhan sudah kasih visi untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi kemudian dia tidak sabar. Dia membunuh tentara Firaun. Akhirnya dia lari ke padang gurun. Dan dia ada di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun. Itulah pelarikan dia. Itulah proses pembentukan Musa. Dia 40 tahun di padang gurun terlunta-lunta menjadi gembala. Tetapi pada saat Tuhan tahu bahwa proses pembentukan dia sudah selesai, Tuhan menampakkan diri. Tuhan mengutus Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menurunkan tulah-tulah kepada kerajaan Firaun. Tuhan membelah laut Tiberau. Tuhan membuat tiang api dan tiang awan. Tuhan mengeluarkan air dari batu. Tuhan menurunkan mana. Ada keajaiban. Ada hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Apabila kita percaya akan pembentukan penjunan kita, yaitu Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Saya mau kasih satu contoh. Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub, anak kesayangan Yakub. Dia sering dibelikan baju baru. Dan pada waktu Yusuf umur 17 tahun, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa berkas-berkasnya akan disembah oleh berkas-berkas saudaranya. Bukan Yusuf yang menjemput mimpi itu. Tuhan yang memberikan mimpi itu sebagai visi, sebagai tujuan daripada hidup Yusuf. Tetapi Tuhan tidak beritahu kepada Yusuf apa arti mimpi itu. Tuhan tidak beritahukan kepada Yusuf di mana dia akan mencapai kejayaan itu dan seperti apa kejayaan itu. Dan kemudian Yusuf menceritakan mimpi ini kepada Yakub, saudara-saudara kandungnya. Saudara apa? Saudara kandung. Perhatikan, ingat baik-baik. Saudara-saudara kandungnya mendengar mimpi itu dan iri hati dan panas hati sehingga Yusuf mau dibunuh, tetapi kemudian gak jadi dibunuh. Kenapa? Tuhan masih punya rencana untuk Yusuf. Akhirnya saudara-saudara kandungnya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan kemudian akhirnya dijual ke pedagang budak ke Mesir. Bukan ke Ethiopia, padahal dulu kerajaan Ethiopia begitu besar.
Bukan ke kerajaan yang lain, tetapi kepada Mesir. Tuhan tidak memberitahukan apa rencananya kepada Yusuf. Dan kemudian setiba di Mesir, dia menjadi budak di rumah Potifar. Dan kemudian difitnah oleh istri Potifar karena Yusuf tidak mau diajak berzina oleh istri Potifar. Kalau kita melihat rangkaian kesialan ini, keluargaku, sepertinya Yusuf dibenci Tuhan, betul? Sering kita menghakimi orang. Lihatlah hidupnya begitu. Tuhan pasti sudah meninggalkan dia. Tuhan pasti membenci dia. Dia pasti orang yang terkutuk. Tetapi Yusuf menjalani kesialan demi kesialan demi kesialan, sehingga akhirnya dia masuk ke penjara. Kesialan itu belum berhenti, dan di dalam penjara ada pegawai kerajaan yang ikut di penjara, mendapatkan mimpi, dan Yusuf membantu pegawai penjara ini untuk menerjemahkan mimpinya, sehingga pegawai penjara ini keluar dari penjara. Yusuf berkata, ingat aku ya. Tapi ternyata pegawai kerajaan ini lupa sama dia. Tiga 13 tahun. Seorang anak berusia 17 tahun. Menanggung kesialan demi kesialan demi kesialan demi kesialan selama 13 tahun. Sampai akhirnya Raja Firaun mendapatkan mimpi, dan tidak ada satupun di Mesir yang bisa mengartikan mimpi ini kecuali Yusuf. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi keluargaku, perhatikan. Kalau Yusuf tidak dibuang ke sumur, jadikah dia orang nomor 2 di Mesir? Tidak. Kalau Yusuf tidak dijual ke pedagang budak ke Mesir, jadikah dia orang nomor 2 di Mesir? Tidak. Kalau Yusuf tidak difitnah oleh istri Potifar sehingga dia tidak masuk penjara, bisakah dia dikenal oleh Raja Firaun sebagai pengarti mimpi? Tidak. Itu kenapa keluargaku di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Yang mau mencatat ayat ini silahkan. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudara kandungnya, setelah Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, sesudah dia yang menentukan apapun di kerajaan Mesir, Raja Firaun hanya tukang stempel saja. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tekanan hidupmu, hal yang kau anggap kesialan, Tuhan mereka-rekakannya untuk yang baik. Haleluya. Untuk melakukan tujuan Tuhan di dalam hidup. Jangan menyerah, keluargaku. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kembali ke Yeremia ayat 18, Yeremia 18 tadi. Ayatnya yang ke-5 lanjutannya mungkin. Ayat 6. Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini?
Tuhan bertindak sebagai tukang periuk. Kita adalah tanah liatnya dan Tuhan membentuk kita. Selama kita tetap tertempel di pelarikannya, katakan amin. Katakan haleluya. Selama kita tertempel di dalam Kristus. Kalau rusak, Tuhan akan memungut kita kembali, menempelkan kita kembali kepada Kristus, kepada kasih karunia darah Yesus, sehingga Tuhan membentuk kita kembali. Tetapi yang terjadi adalah keluargaku. Ada banyak orang tidak mau kembali ke pelarikan itu. Ada orang yang tidak mau tertempel kepada Kristus lagi. Sehingga Tuhan tidak bisa membentuknya. Tidak bisa. Padahal kalau kita lihat keluargaku di dalam Galatia 3 ayat 29. Perhatikan baik-baik pentingnya kita tertempel di pelarikan itu. Tertempel di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Milik siapa? Milik Kristus. Bukan milik GPDI pemenang. Bukan milik sinode GPDI. Bukan milik apapun. Tetapi milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Amin. Haleluya. Dan berhak menerima janji Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi tertempellah kepada pelarikan itu. Pada saat kita rusak, kita jatuh dari pelarikan itu. Kembalikan diri kita tertempel kepada pelarikan itu. Sehingga Tuhan membentuk kita. Dan kita memiliki hak menerima janji Allah. Keluargaku di dalam Tuhan. Tuhan hadir di sini. Amin. Amin. Pada saat Tuhan menghancurkan tanah liat yang keras itu dengan kakinya. Karena tanah liatnya keras. Apa yang dia kasih ke tanah liat yang keras sebelum dia hancurkan? Air. Karena kalau tanah liat itu tidak basah, diinjak, apa yang terjadi? Retak. Tuhan beri air. Tuhan injak-injak. Tuhan hancurkan. Sehingga lunak dan bisa dibentuk. Dan selama di dalam pelarikan, apa yang Tuhan beri kepada tanah liat itu sehingga lebih bisa dibentuk? Air. Tukang periuk tidak bisa bekerja membentuk tanah liat tanpa air. Air ini adalah Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus tidak memberi roh ketakutan tetapi memberi kekuatan. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan pertolongan. Ada orang yang berkata, Roh Kudus itu bukan tipe saya. Saya enggak orang yang percaya dengan Roh Kudus. Karena untuk masuk surga kan enggak butuh Roh Kudus, betul? Tapi kita butuh Roh Kudus untuk menjalani hidup kita di dunia ini, keluargaku. Kita butuh Roh Kudus di dalam mendidik anak kita. Kita butuh Roh Kudus untuk memberi hikmat dari surga. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membawa damai di dalam keluarga kita. Kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Gereja butuh Roh Kudus. Kalau kita lihat beberapa gereja, baik di Amerika maupun di Indonesia, saya tidak katakan banyak, tetapi ada. Mereka mengandalkan marketing, mengandalkan media sosial, mengandalkan kemewahan, mengandalkan program untuk membangun
gereja. Tetapi tidak dengan Roh Kudus. Dan saya mau katakan satu hal, keluargaku. Gereja kita ini, komunitas kita di tempat ini harus dibangun dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan haleluya. Harus dibangun dengan Roh Kudus. Untuk ke surga butuh darah Yesus. Katakan haleluya. Tetapi selama kita di bumi ini, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah materai, jaminan akan semua janji Tuhan. Haleluya. 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 Mungkin ada yang sedang rusak di dalam pelarikan di antara kita. Ayo kembali kepada pelarikan itu. Peluk, kenakan kembali Kristus. Mungkin ada yang hampir menyerah. Kami mau katakan, pada saat engkau rusak, Tuhan tidak pernah membuangmu. Tuhan akan menempatkanmu kembali kepada pelarikan dan mengerjakanmu kembali. Amin. Tuhan mengampuni. Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan tidak menghakimi. Sekarang banyak orang Kristen hidup dalam menghakimi. Tuhan tidak pernah menolakmu walaupun engkau rusak. Gereja sekarang ada yang men-skors, memban jemaat. Kami pernah lihat ada satu gereja, saya tidak perlu kasih tahu namanya, memban. Apa ban? Men-skors ya. Men-skors jemaat, tidak boleh ibadah, tidak boleh apapun di gereja itu hanya karena anaknya sekolah minggu di tempat lain. Tuhan tidak pernah menolakmu. Dan kami mau katakan gereja ini tidak pernah menolak siapapun. Haleluya. Haleluya. Mau dia narkoba, mau dia LGBT, mau dia apapun, kita terima dengan kasih Tuhan di gereja kita ini. Katakan haleluya. Karena bahkan Tuhan tidak mau membuang yang rusak. Masakan kita membuang yang rusak? Kita terima. Untuk memperkenalkan kasih Kristus. Katakan amin. Bukan karena kita setuju dengan dosa mereka, tetapi kita rangkul mereka dengan kasih Kristus. Sehingga mereka merasakan kasih Kristus itu. Sehingga mereka bisa kita bawa ke pelarikan itu kembali dan menempelkannya di pelarikan itu. Sehingga Tuhan dapat membentuknya. Jangan bertindak seolah-olah engkau hakim dari surga yang diutus Tuhan untuk menghakimi. Dengan membawa pedang, set, kau tidak berguna. Set, kau pendosa. Set, keluargamu begitu karena kau berdosa. Tidak. Itu tidak akan pernah terjadi di komunitas kita ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena bahkan Tuhan tidak pernah menolak yang rusak keluargaku. Dia mencurahkan kasih karunia-Nya kembali. Dia mencurahkan darah Yesus kembali. Untuk menebus kita. Melayakkan kita kembali. Dan menempelkan kita kembali kepada Kristus. Jangan pernah tolak anakmu serusak apapun dia. Haleluya. Jangan pernah tolak suamimu serusak apapun dia. Tapi bawa mereka kepada Kristus. Karena kalau kita lihat di dalam Yeremia 18 tadi, ayatnya yang ke-7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan
bahwa aku akan mencabut, akan merobohkan, dan akan membinasakannya. Ayat 8. Perhatikan baik-baik keluargaku. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya. Kenapa kita menghakimi? Sehingga padahal pintu pertobatan Tuhan buka lebar-lebar bagi orang tersebut. Telah bertobat dari kejahatannya. Telah bertobat dari kejahatannya. Bawa pertobatan itu kepada suamimu. Bawa pertobatan itu kepada orang tuamu. Bawa pertobatan itu kepada anak-anakmu. Sehingga menyesallah Tuhan bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang akan kurancangkan itu terhadap mereka. Tuhan akan membentuk kembali yang rusak. Dan Tuhan yang sama hadir di sini. Katakan haleluya. Mungkin ada di antara kita yang sedang jenuh, sedang putus asa, sedang dalam tekanan berat. Ketahuilah, dari mulai tanah liat sampai menjadi alat yang berguna bagi kerajaan surga, ada proses pembentukan. Ini dialami oleh Daud, ini dialami oleh Yusuf, ini dialami oleh Abraham, ini dialami oleh kita semua. Haleluya. Dan Tuhan hadir di sini untuk memberikan kepadamu kembali air itu. Memberikan kepadamu Roh Kudus itu. Untuk menguatkan, meneguhkanmu, untuk menghiburmu, untuk menolong. Jangan sia-siakan. Amin. Kami undang pemain musik. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat. Amin. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku